Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam Mas dan Mbak. Perkenalkan, nama saya Niwan Sandini Ardelia. Saya dengan NIM G0024179. Saya berasal dari kelompok K10. Di sini saya ingin membuat laporan praktikum di lab anatomi 1.2 dengan 3 kasus. Yang pertama adalah Daniel adalah seorang siswa SMP. Ia sempat tertusuk paku saat bermain di lapangan dan hanya membilas dengan air. Setelah itu dia mengaku sulit menggerakkan rahangnya dan terasa kaku, tak bisa membuka mulutnya. Yang pertama, jelaskan tentang anatomi mandibula dan fungsinya secara lengkap. Dan yang kedua, jelaskan penyusun muskulus masticatoris beserta fungsi dan inervasinya. Oke, baik. Jadi, yang pertama saya ingin membahas mengenai anatomi mandibula dan juga beserta fungsinya. Di sini ada ilustrasi mandibula. Ini dari pandangan frontal. Jadi di mandibula ini terdapat 3 bangunan penting, yaitu processus coronoideus, itu ada di sini. Yang kedua ada processus condylaris. Ini processus condylaris. Ini processus condylaris terus. Dan yang ketiga ada foramen mentale, seperti lubang ini. Jadi di dalam os mandibula itu, jadi saya lupa mengidentifikasikan. Jadi os mandibula itu adalah rahang bawah pada manusia. Terus selain ada 3 bangunan penting itu, jadi pada ramus mandibula itu terdapat processus coronoideus. Jadi processus coronoideus ini dilekati oleh musculus temporalis dan juga processus condylaris yang akan bersendi dengan fossa mandibularis os temporalis. Dia itu akan membentuk artikulasi temporal mandibularis. Jadi saya ingin menjelaskan mengenai ini foramen mentale. Jadi foramen mentale itu lubang di bagian korpus mandibular yang dilalui oleh mentalis. Jadi yang selanjutnya ada ini dilihat dari rahang bawah, dari pandangan dari bawah. Oke, di sini juga ada bangunan penting. Yang pertama ada angulus mandibula. Angulus mandibula itu ada di sini. Terus selanjutnya ada foramen mandibula itu ada di atasnya angulus. Terus ada arcus alveolaris, ini di antara gigi-gigi ini arcus alveolaris. Dan selanjutnya ada simfisis mandibula. Ini simfisis mandibula tuh ada di sini. Nah, di bawahnya itu simfisis mandibula, di bawahnya itu ada spina mentalis. Dan yang terakhir di bangunan pentingnya itu tuberositas pterygoidea, itu ada di sini. Jadi angulus mandibula ini itu tempat bertemunya ramus dan juga korpus. Jadi angulus mandibula ini itu juga tempat melekatnya ligamentum stylomandibulare. Oke, baik, selanjutnya ada jelaskan penyusun musculus masticatoris beserta fungsi dan inervasinya. Jadi di sini ada ilustrasinya. Jadi penyusun musculus mastikulasi urut dari yang terluar ke yang dalam itu. Yang pertama ada musculus temporalis. Ini musculus temporalis. Terus selanjutnya ini tuh musculus temporalis itu letaknya di sisi kepala, di atas mandibula. Letaknya. Fungsinya itu untuk mengangkat dan menarik kembali mandibula saat mengunyah. Inervasinya itu diinervasi oleh nervus mandibular. Terus yang kedua ada musculus masseter. Ini
Ini musculus masseter yang pars profunda itu yang ini, dan selanjutnya ada musculus masseter pars superficialis ini. Jadi musculus masseter itu letaknya di sisi luar rahang bawah, iya kan, di sisi rahang bawah dari tulang zigomatik ke badan mandibula. Fungsinya berperan dalam mengangkat mandibula dan menekan makanan saat mengunyah. Terus diinervasi oleh nervus mandibular medialis. Letaknya di dalam rahang dari tulang pterygoid ke permukaan dalam mandibula. Fungsinya mengangkat mandibula dan membantu dalam gerakan lateral. Terus diinervasi oleh nervus mandibular. Terus musculus pterygoideus lateralis ini itu letaknya di bagian lateral rahang dari tulang pterygoid ke processus condylaris mandibula. Terus fungsinya itu fungsinya itu untuk membantu membuka mulut dan memungkinkan gerakan lateral mandibula. Inervasinya diinervasi oleh nervus mandibular. Fungsi musculus masticatoris ini sebagai pengunyahan. Stabilisasinya itu menjaga posisi mandibula selama proses mengunyah. Gerakan lateral otot pterygoideus lateralis memungkinkan gerakan lateral yang penting dalam pengunyahan, diinervasi oleh mandibular yang merupakan cabang dari saraf trigeminal yang berfungsi untuk memberikan sensasi dan kontrol motorik pada area wajah dan juga rahang. Baik, untuk kasus yang kedua yaitu ada seseorang merasa lemas pada tangan, tepatnya di gigi 1-3, tidak dapat berkontraksi saat jari digerakkan untuk menggenggam. Pertanyaannya, yang A, jelaskan inervasi pada musculus di regio antebrachii dan manus. Yang B, jelaskan anatomi pada musculus regio antebrachium beserta kinesiologinya. Di sini saya ingin menjelaskan inervasi pada musculus di regio antebrachii dan juga manus terlebih dahulu. Jadi itu ada bagian ventral, yaitu sebagai fleksi manus. Ada lamina superficialis, itu ada musculus pronator teres, musculus flexor carpi radialis, musculus palmaris longus, musculus flexor carpi ulnaris, musculus flexor digitorum superficialis. Origonya ada epicondylus medialis sumeri. Itu yang menginervasinya itu nervus medianus, kecuali musculus flexor tadi, musculus flexor carpi ulnaris itu diinervasi oleh nervus ulnaris. Terus ada lamina profunda. Yang pertama ada musculus flexor digitorum profundus, terus musculus flexor pollicis longus, musculus pronator quadratus diinervasi oleh nervus interosseus anterior, cabang N medianus, dan nervus ulnaris untuk bagian ulnar, musculus flexor digitorum profundus. Origonya epicondylus medialis os humerus. Selanjutnya dari bagian dorsal ekstensi manus ada lamina superficialis, itu musculus brachioradialis, musculus extensor carpi ulnaris longus, musculus extensor carpi radialis brevis, musculus extensor digitorum, musculus extensor digi minimi, musculus extensor carpi ulnaris, dan musculus ancuneus. Itu origonya epicondylus lateralis sumeri diinervasi oleh nervus radialis. Terus ada lamina profunda. Lamina profunda ini musculus supinator, musculus abductor pollicis longus, musculus extensor pollicis brevis, musculus extensor pollicis longus, musculus extensor insidis. Jadi dari kelima ini diinervasi oleh nervus radialis. Baik, selanjutnya ada soal B dari kasus yang kedua. Jelaskan anatomi pada musculus regio
antebrasium beserta kinesiologinya. Jadi yang pertama ada otot flexor, yaitu di bagian anterior dan medial lengan bawah. Yang pertama ada musculus flexor carpi radialis. Itu sebagai fleksi dan abduksi pergelangan tangan. Abduksi fleksi. Terus habis itu ada musculus palmaris longus, itu letaknya di sini. Di sini kayak kelihatan agak putih-putih gitu. Itu membantu dalam fleksi pergelangan tangan. Itu biasanya tidak selalu ada pada setiap individu. Yang ketiga ada musculus flexor carpi ulnaris. Nih, musculus flexor carpi ulnaris, dia di sini. Itu sebagai fleksi dan aduksi pergelangan tangan. Terus selanjutnya ada musculus flexor digitorum superficialis, itu di sini. Sebagai fleksi jari-jari pada sendi interphalangeal proksimal dan membantu fleksi pergelangan tangan. Terus selanjutnya ada musculus flexor digitorum profundus, itu ada di sini. Ini musculus flexor digitorum profundus, ini tendinous, ini ya, ini dia di sini. Itu sebagai fleksi jari-jari pada sendi interphalangeal distal dan dapat membantu fleksi pergelangan tangan. Terus ada musculus pronator teres, itu sebagai pronasi lengan bawah dan sedikit membantu dalam fleksi siku. Dan ada musculus pronator quadratus, itu pronasi lengan bawah. Terus ada otot extensor, itu bagian posterior lengan bawah ini. Ada musculus extensor carpi radialis longus. Carpi radialis longus, dia ada di sini. Dia sebagai ekstensi dan abduksi pergelangan tangan. Terus selanjut di bawahnya itu ada musculus extensor carpi radialis brevis, itu ekstensi pergelangan tangan. Terus musculus extensor digitorum, itu ada di bawahnya carpi radialis brevis, cuman dia agak ke kiri dikit. Itu sebagai ekstensi jari-jari 2-5 pada sendi metacarpogneal dan interphalangeal. Terus ada musculus extensor digiti minimi, itu ekstensi jari kelima kelingking. Terus musculus extensor carpi ulnaris, itu ekstensi dan aduksi pergelangan tangan. Dan musculus supinator, supinasi lengan bawah. Supinasi. Oke. Kasus yang ketiga itu ada seorang pria 23 tahun mengalami cedera lutut saat bermain futsal. Ia merasakan bunyi krek dan lututnya terasa tidak stabil. Setelah kejadian, lututnya membengkak dan sulit digerakkan. Jelaskan anatomi penyusun artikulasio genu yang lengkap. Yang B, jelaskan ligamentum yang memperkuat artikulasio genunya dan jelaskan anatomi os femur. Oke, jadi yang pertama di sini ada anatomi penyusun artikulasio genu yang lengkap. Jadi artikulasio ada artikulasi femoropatellaris, itu sendi yang terletak di antara femur dan juga patella. Di sini ini femur ada di sini, sedangkan patella ada di bawahnya sini. Itu femur. Jadi yang pertama femur ini. Femur memiliki
dua kondilus medial dan lateral di bagian bawah yang berartikulasi dengan patella. Sedangkan patella tulang sesamoid yang terletak di depan sendi lutut, dia berfungsi untuk melindungi sendi dan meningkatkan efisiensi otot. Terus ada fossa patellaris, yaitu alur pada femur yang menerima patella di bagian permukaan posterior patella. Terus ada ligamen patella. Ini di sini. Ini ada ligamen patella. Itu menghubungkan patella dengan tibia. Jadi tibia ada di ini. Tibia ada di sini. Selanjutnya artikulasi meniscofemoralis, itu ada meniskus. Jadi di dalam meniskus itu meniskus terdapat di sendi lutut, ada meniskus medialis. Ini di warna agak biru gelap ini. Terus kemudian kalau ada medialis berarti ada lateral. Dia ada di sini. Di bawahnya ligamentum collaterale feburale. Selanjutnya dia meniskus itu berbentuk C, terbuat dari kartilago fibrosa dan terletak di antara femur dan tibia. Kan meniskus ya, ini meniskus. Jadi dia terletak di antara femur dan tibia. Fungsinya untuk menyerap beban, meningkatkan stabilitas sendi, dan memperbaiki distribusi cairan sinovial. Terus selanjutnya ada femur. Kalau femur itu memiliki dua kondilus, medial dan lateral, di bagian bawah yang berartikulasi dengan meniskus. Selanjutnya ada artikulasi meniscotibialis. Ada meniskus, ada tibia. Meniskus sudah dibahas, sedangkan yang tibia itu ini tibia ini itu permukaan datar di bagian atas tibia berartikulasi dengan meniskus, menyediakan tempat untuk berartikulasi dengan kondilus femur. Oke. Selanjutnya jelaskan ligamentum yang memperkuat artikulatio genu. Yang pertama ada ligamentum collaterale medial. Kalau di sini itu bisa disebut dengan ligamentum collaterale itu tibiale, itu sama aja dengan medial. Dia ada di ini putih-putih ini. Terus selanjutnya itu dia terletak di sisi medial, memberikan stabilitas lateral dan mencegah gerakan berlebih keluar. Terus ada yang lateral itu terletak di sisi lateral, fungsinya stabilitas dan mencegah gerakan berlebih ke dalam. Itu ada di sini. Ini kalau yang lateral itu juga bisa disebut dengan fibulare. Dia ada di sini. Selanjutnya ada ligamentum patella dan ligamentum cruciatum anterius et posterius. Itu di dalam sendi mencegah tibia bergerak terlalu jauh ke depan atau ke belakang relatif terhadap femur dan menstabilkan sendi selama gerakan. Terus ada ligamentum transversum genu. Yang C, jelaskan anatomi os femur. Jadi os femur itu tulang paha yang merupakan tulang terpanjang dan terkuat di dalam tubuh manusia. Itu bagi-bagiannya ada kepala femur, saput femoris, terus ada leher femur, kolum femoris, ada tuberositas glutealis, ada trochanter mayor, terus trochanter minor, dan ada shaft. Dan
ada condylus medialis dan lateralis. Kalau di permukaan sendinya ada fossa intercondylar. Fungsinya itu sebagai dukungan dan mobilitas. Femur berfungsi sebagai penopang utama untuk tubuh bagian atas dan berperan dalam gerakan seperti berjalan, berlari, dan juga melompat. Terus tempat perlekatan otot, banyak otot termasuk otot-otot paha panggul melekat pada femur memberikan kekuatan dan stabilitas saat bergerak. Jadi poplitea memasuki poplitea, makna dan parva saling terhubung melalui berbagai macam cabang. Segitu laporan praktikum dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Selamat pagi, siang, sore, atau malam.